Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, salam guru hebat. Pada kesempatan ini, saya Edi Suseno CGP Rekognisi akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan keyakinan kelas dan restitusi. Berikut adalah latar belakang. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Diberikan kesempatan mengembangkan minat bakat potensi sebagai individu yang unik, sementara guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuannya adalah satu, mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Dua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas dan guru. Siswa merupakan menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten, menguatkan karakter positif dalam siswa seperti religius, disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, dan bernalar kritis. Lini tindakan yang akan dilakukan, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut sosialisasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah serta dihadiri oleh wakil kesiswaan dan dalam memberikan penjelasan aturan yang sudah ada di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Urusan Kesiswaan, Wakil Urusan Sarana Prasarana, Wakil Kurikulum, Wakil Humas, Bapak Ibu, mulai dari tugas tambahannya selaku wali kelas, pembina OSIS, tata usaha yang saya muliakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat, panjang umur, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga selawat serta salam kita junjungkan juga kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh teknologi yang dapat kita sama-sama rasakan pada saat ini. Baik, pertama-tama sebagai mukadimah dan pengantar saya untuk membuka kegiatan ini, saya akan menyampaikan bahwa pertemuan pada hari ini kita akan membahas topik atau materi
tentang budaya positif. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita membahas dalam kaitannya baik kemajuan sekolah kita, kemudian ada masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu, kemudian siswa yang harus kita urus dan kita selesaikan, baik itu mungkin bentuknya kekerasan, bully yang baru-baru marak viral yang ini, kemudian terlambat. Nah, bentuk-bentuk itu akan kita bahas pada topik ini nanti tentang budaya positif. Nanti untuk kesediaannya kami minta kepada Bapak Edi Suseno, SPD, selaku narasumber untuk menyampaikan sosialisasi terkait tentang budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih kurang saya mohon ampun pada Allah. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Ronald Sajaya, SPD selaku Kepala SMA Negeri 13 Rejang Lebong yang sudah memfasilitasi kami tentang sosialisasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 13 Rejang Lebong. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya selaku fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 16 dan ditugaskan di Sumatera Utara. Kebetulan saya juga sebagai guru penggerak rekognisi di angkatan 10. Nah, pada kesempatan ini saya mau sosialisasi kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Pada dasarnya sih semua sekolah itu pasti punya budaya positif, ya, pasti punya budaya positif. Namun saya mau tahu dulu nih budaya positif yang sudah ada diterapkan di SMA Negeri 13 ini seperti apa. Mungkin pada kesempatan ini Pak Yang bisa membantu menyampaikan budaya-budaya yang sudah ada, mungkin yang sudah dijadikan aturan di sekolah ini, Pak. Silakan Pak Yang. Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, terima kasih. Langsung saja pada intinya, kita akan membahas mengenai budaya-budaya positif yang telah diterapkan di dalam sekolah kita. Karena memang kami membidangi di bidang kesiswaan, jadi aturan-aturan dan budaya-budaya yang kami adopsi dari kebiasaan yang baik tentu akan diterapkan dalam keaturan yang dibakukan di dalam tata tertib sekolah. Selanjutnya, kami bercerita sedikit dulu mengenai tata tertib. Nah, kalau di tata tertib ini tentu kita ada standar administratifnya yang memiliki poin-poin tertentu. Tapi kalau nak dibahas galau dari awal sampai itu tentu tidak cukup. Kita bahas saja langsung ke budayanya. Yang selalu kami utamakan di sekolah ini adalah tentu tentang kedisiplinan. Dari mana kedisiplinan itu? Tentu kebiasaan yang tadi kita ditarik dari judulnya tadi, kebiasaan yang baik. Nah, di sini tentu budaya yang selalu yang banyak terlalu mempengaruhi tentang pendidikan kita. Tapi yang paling utama adalah tentang kebiasaan datang pagi. Nah, salah satu kebiasaan datang pagi ini tentu berhubungan dengan budaya positif dan aturan. Ketika memang dia datang lebih pagi, tentu penilaian tersendiri dan kepercayaan diri siswa itu di dalam lingkungan akan lebih menonjol. Dan sebaliknya, ketika memang kita menemukan, salah satu kami menemukan bekerja sama dengan wali kelas, ya, dengan guru BK dan tentu kami yang membidangi tentang kesiswaan. Ketika memang mendapatkan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh sekolah tentu tidak semata-mata langsung hukum, tetapi kita akan mencari tahu dulu kenapa. Nah, dari pencarian tahu kami itu tadi, banyak yang terlambat itu alasannya pertama karena memang akses sekolah kita dengan tempat tinggal mereka itu jauh. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menemukan to the point-nya dan masalahnya apa yang terjadi, tentu sekolah akan mengambil tindakan. Untuk pertama, tentu ada teguran. Kedua, masih teguran. Ketiga, teguran. Tetapi ketika memang teguran itu tidak sama sekali diindahkan, barulah ada namanya surat perjanjian. Setelah itu, kami akan berkomunikasi dengan Dewan Guru termasuk wali kelasnya yang akan menjembatani antara sekolah dengan orang tuanya supaya tidak terjadi hal yang sama terhadap siswa itu. Itu yang kedisiplinan. Nah, selanjutnya
budaya yang selalu yang baik ya. Memang tentang keseragaman sih, seragam. Lihat nanti mungkin Pak Idi bisa buat video kan siswa kita di sini udah sama standarnya dengan teman-temannya yang ada di sekolah kota walaupun di sini di desa. Salah satu contoh di hari Senin dan Selasa itu putih abu-abu. Bawahnya mereka udah pakai kaos kaki, ikat pinggang, pakai sepatu hitam dan putih, pakai dasi dan seterusnya sama. Nah untuk hari Rabu dan Kamis juga seperti itu. Aturannya juga ada. Ketika memang ada lagi anak tidak seragam dan kami mencari tahu dulu kenapa. Dan sudah ada buktinya memang di sekolah ini ketika memang belum ada seragamnya itu sekolah berhak dan wajib membantu. Walaupun belum selesai seragamnya yang lain-lainnya itu sudah kita buktikan bahwa anak itu diberikan dulu seragam walaupun belum full. Itu yang masalah keseragaman. Selanjutnya tentu dari keseragaman dan kedisiplinan itu akan memunculkan minat dan motivasi mereka untuk belajar. Salah satunya kebiasaan baik yang selalu kami sosialisasikan, selalu kami demonstrasikan kepada masyarakat yang ada di SMA Negeri 13 adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini akan ada benang merahnya tentang dengan aturan dan beberapa kendala yang telah kita hadapi tadi. Salah satu seragam, datang terlambat, datang disiplin. Itu jadi banyak sekali. Salah satunya budaya-budaya baiknya itu ya salah satunya imtak. Imtak itu iman dan takwa itu juga diadopsi dari kegiatan pondok pesantren dan notabene-nya memang harus ada di pesantrenan kurikulum pesantren, tetapi karena di dalam kurikulum Merdeka dan kurikulum ke-13 itu memberikan ruang tentang keagamaan di dalam sekolah itu kami adopsi supaya nanti perkembangan itu sangat cocok juga di lingkungan masyarakat yang ada di Sinan Beliti. Mungkin di situ aja tuh kurang ya. Ada lagi yang belum kita bahas? Oh gitu. Jadi secara kesimpulannya, ketika memang ada di dalam sekolah ini ada aturan, tentu kami punya poin-poin. Tetapi untuk menentukan poin itu kita harus tahu dulu akar-akarnya kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah tahu dari seperti itu, barulah mengambil tindakan. Salah satunya poin ketika memang 100 nanti dia akan mendapatkan SP berapa gitu. Jadi ada aturannya seperti itu. Nah dengan cara itulah kami bisa membackup seluruh siswa yang kurang lebih di tahun 2023-2024 ini juga siswa kita 167. Dari situlah kami bisa membackupnya dengan aturan walaupun belum punya parda. Jadi dengan aturan itulah bisa membackupnya. Thank you, mungkin Pak Edi itu saja ya bisa saya sampaikan selaku kesiswaan. Nanti lebih tepatnya mungkin Pak Edi memasukkan slide poin-poin itu biar bisa lebih jelas boleh. Ya kurang-kurang mungkin nanti ditambahkan atau sekarang apa diskusi ya. Okay. Thank you, itu saja ya sepintas dari aturan ya, kebiasaan baik dan hukuman disiplin gitu ya terhadap siswa yang belum mematuhi dan yang sudah mematuhi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riansa sebagai wakil siswaan ya Pak ya, untuk menjelaskan mengenai budaya positif yang ada di sekolah dan sudah dijadikan aturan ya Pak, aturan disiplin yang ada di sekolah. Oke, baiklah Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang ada di kurikulum Merdeka sekarang. Di dalam kurikulum Merdeka ini ternyata tidak ada aturan Pak. Tidak ada aturan yang ada di kelas, yang ada itulah keyakinan. Yang kalau kita terjemahkan pada dasarnya sama sih. Ya kita buat keyakinan, konsekuensi kalau anak itu melanggar seperti apa. Seperti itu namanya keyakinan. Kalau sekolah itu keyakinan sekolah. Kalau kelas keyakinan kelas. Jadi sekolah itu bisa membuat keyakinan sekolah terhadap siswanya yang kalau terlambat seperti gimana. Kemudian kalau di kelas ya keyakinan kelas. Bagi kalau tidak mengerjakan PR, ada teman yang bermasalah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah sekolah ini merupakan institusi pembentukan karakter. Nah oleh karena itu budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter. Nah karakter ini terbagi menjadi 3 Bapak. Ya. Karakter ini ada etika. Ada 2, ada etika, ada ke moral. Kan kita tidak mau jujur tapi malas. Berarti kan karakter moral jujurnya bagus tapi malas. Atau sebaliknya, rajin tapi gak jujur. Nah kita maunya dua-dua karakter ini. Ada karakter tumbuh dalam diri anak, ada juga karakter dari luar. Jadi ada internal, ada eksternal. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu, ada perubahan paradigma belajar. Jadi ada perubahan mindset kita sebagai guru dan mindset juga kepada anak. Nah kita sebagai guru tentu tidak bisa kita lepas dari dulu juga seperti itu, pembelajaran dulu juga seperti itu. Memang kalau kita tarik
di kedisiplinan anak-anak, dulu lebih disiplin daripada sekarang. Tetapi sekarang kita bernuansa dengan teknologi yang sedang berkembang. Nah, di sana disebut dengan paradigma, perubahan paradigma. Ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian teori kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, restitusi inilah penanganan siswa. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan karena takut dengan kepala sekolahnya atau takut, tetapi ada motivasi dari internal. Saya mau disiplin karena saya mau sukses misalnya. Saya mau disiplin karena saya mau jadi apa gitu. Tapi dari diri, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain ada rasa ketakutan. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kenapa Mas cepat masuk kelas sekolahnya ada. Nah, itu tidak dari internal, tetapi takut potong gaji atau ada sanksi apa dari kepala sekolah seperti itu. Nah, manfaat disiplin diri ini mempunyai potensi kepada baik itu guru termasuk anak-anak itu sendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ada guru mengontrol murid. Nah, guru ini menjadi ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, kita pilih. Saya kalau menangani anak-anak sekolah atau anak-anak saya gitu, ini saya sebagai apa nih? Mau sebagai teman. Kalau sebagai teman kan tentu kita merangkul seperti teman. Kalau kita pantau berarti kan kita kasih arahan aja, jadi nggak boleh di sana. Tapi kalau sebagai manajer kita beda lagi. Ya, bentuknya seperti kepala sekolah dengan guru kan itu statusnya manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kadang anak-anak tuh itu antara mau atau tidak dikontrol itu tergantung mereka juga itu. Kadang dia nggak mau. Nah, ada anak yang nakal. Kalau kita bilang nakal atau di kelas itu agak pecicilan gimana? Biasanya anak itu minta diperhatikan. Bukan nakal, minta ditegur lah sama gurunya itu, minta ditegurkan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Positif dan bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi yang bagus itu diulangi dan ditularkan ke teman-temannya. Nah, sekarang yang disampaikan Pak Rian tadi, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Nah, juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka nilai kebajikan universal. Saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Kalau anak itu nggak membuat PR, lalu ada tugasnya buat saya akan mengerjakan PR 100 kali. Nah, itu disebut hukuman Bapak Ibu. Tetapi kalau dia merusak kertas atau buku temannya dan itu harus diganti, itu bukan hukuman, itu namanya konsekuensi tanggung jawab. Ya, itu tanggung jawab. Nah, di situ ada perbedaan. Sama kalau saya ambil contoh, siswa terlambat keliling lapangan bola, misalnya 2 kali kalau siswa terlambat. Tapi kalau siswa terlambat pelajaran PJOK selama 10 menit, itu beda. Kalau terlambat sekolah itu keliling 2 kali lapangan, itu hukuman. Tetapi kalau terlambat pelajaran PJOK selama 10 menit, kata 10 menit itu berarti ada kesepakatan di awal. Jika terlambat 10 menit, baru dia dapat hukuman. Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensi tanggung jawab yang sudah mereka sepakat dulu. Aturan itu seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi jangan sampai anak itu merasa salah gitu tanpa ada semacam kata Pak Dia tadi, tidak ada proses, tiba-tiba pokoknya kamu salah gitu. Ada proses dulu kepada anak itu. Dan kita juga sebagai pengamat atau pemantau, ini ada guru yang membuat misalnya anak itu jadi merasa bersalah. Jadi tolong anak belajarlah, nanti daripada bapak atau ibu nanti dimarah kepala sekolah, itu jadi anak kan tak kasihan sama ibu ini. Jadi anak itu merasa bersalah. Nah, itu bukan kita sebagai pemantau itu, tetapi kita bisa menjadikan sebagai teman.
diayomi, diajak. Ya, walaupun wah susah itu Bapak cuma nyampaikan aja di teori dan benar, ya. Karena kita belum melakukannya jadi agak susah sana. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jelas ini ya kebanyakan ya anak-anak melakukan sesuatu karena ada sesuatu, something awan something, gitu. Melakukan sesuatu ada sesuatu. Nah, kira-kira dapat apa Pak? Ya. Kalau saya rajin dapat apa? Padahal kalau rajin itu ya untuk dia sendiri. Kalau dia rajin belajar ya pintar. Kalau dia nggak rajin belajar ya nggak dapat pintar itu sendiri. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini yang paling penting. Kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, ya gimana mau menghargai orang lain? Nah, anak-anak itu tidak merokok, itu berarti sayang kepada tubuhnya. Anak-anak tidak buat tato berarti sayang kepada dirinya sendiri. Nah itu menghargai diri sendiri. Dan begitu juga kita profesional di bidang kita berarti kita menghormati diri kita sendiri. Nah untuk menghindari ketidaknyamanan itu, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, jasanya orang yang motivasi kuat untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya apa yang terjadi ya? Sebenarnya kita ini di dalam diri kita ini sudah ada nih. Kalau saya lakukan ini kira-kira gimana ya, baik atau tidak, itu sudah ada pada diri kita. Namun kalau pepatah, kalau guru bahasa Indonesia ini kalau belum melakukan tuh apa namanya, kalau tidak melakukan kesalahan maka tidak tahu benarnya apa ya. Atau kalau pepatah lain itu gagal adalah keberuntungan yang tertunda ya, ya. Gagal adalah keberuntungan tertunda. Maksudnya itu tidak ada kata gagal dalam hidup ini. Selagi kita mau berusaha pasti bisa. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti budaya positif tadi. Masing-masing daerah budaya itu beda. Kemarin saya ada di sekitar 3 minggu yang lalu ya, saya di Sumatera Utara. Saya sempat mampir di Kabupaten Langkat sebentar. Ternyata di sana boleh menampar, boleh memukul anak itu. Karena budaya anak itu seperti itu. Kalau nggak seperti itu, ya. Jadi biasa aja, kena cubit biasa aja. Nah beda kalau kita posisi berada di kota, jadi perkara besar kita. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi menyesuaikan dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Sama kalau Bapak Ibu ke SMK itu disetting anak-anak tuh baju prakteknya tuh kantongnya di luar. Kenapa? Karena tidak pernah mau baju masuk di dalam. Jadi sekalian aja lah buat kantong di luar. Jadi kan pasti di luar kan. Nah itu alternatif bagi mereka. Biar gak susah-susah ngomong baju jadi masukin, baju dimasukin. Yaudah sekarang bajunya dibuat kantong di luar. Jadi semuanya di luar. Nah kalau yang baju anak TKR, baju sama celananya jadikan satu aja lah. Nah, jadi gak perlu lagi pakai ikat pinggang juga gak perlu. Karena nyatu dibuat kayak seakan-akan ada ikat pinggang. Jadi kalau baris pecah lah. Itu alternatif dari beberapa sekolah dan sesuai dengan kondisi sekolah yang sendiri. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Nah, pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Nah, wajib menggunakan helm, tapi jagalah keselamatan masing-masing. Kata jagalah keselamatan masing-masing itu salah satunya pakai helm. Jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan sekolah. Itu sama aja sebenarnya. Yang diarahkan adalah jaga kebersihan lingkungan. Jadi sehingga ada tanggung jawab konsekuensi anak itu. Janganlah buang sampah pada sembarangan. Memang dilarang, dari dulu juga dilarang. Seperti itu. Nah ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum, tidak membuat orang tersinggung dan tidak membuat orang marah, dan juga tidak ada sangkut pautnya hati ke hati. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah atau warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan atau yang disebut tadi aturan yang sudah itu bukan absolut terus. Jadi semester depan kalau ada yang perlu diperbaiki, ya diperbaiki, disesuaikan ya kebutuhan. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Penguasa, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan anak pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Saya ambil di sini yang nomor 2 Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang saya bilang tadi ada beberapa anaknya ternyata minta diperhatikan. Jadi kalau dia ngomong walaupun salah, ya tetap kita terima. Jangan disalahkan di depan teman-temannya. Sehingga itu membuat down anak tersebut dan tidak mau lagi menyampaikan sesuatu. Nah, itu cinta, kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima. Kenapa kamu suruh maju? Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi membuat merasa bersalah, posisi penghukum, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Nah, yang kita ini ada di teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada beberapa guru tuh menganggap siswanya dijadikan teman. Jadi, santai aja ngobrol biasa gitu kan. Nah, kalau pemantau dia ngingatin, jaga jarak dikit lah. Nggak ada apa, nggak boleh. Dipantau, diperhatikan terus. Kamu tidur, bangun. Kamu kenapa? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau sebagai teman langsung aja. Ya, langsung biasa. Belajar lagi kita. Maju ke depan. Sebagai teman. Ya. Nah, polisi manajer dia menganggap kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Karena manajer lebih mengevaluasi itu. Nah, penghukum ini Bapak Ibu bisa menggunakan hukum fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang kalau tidak patuh ya hukum. Tidak buat PR, alihkan tanggal. Berapa soalnya? 5. Tadi tanggal berapa? Kebetulan kalau tanggal 1 masih mendingan, kalau tanggal 30 lumayan ya, 750 kali lipat tadinya. Nah, itu salah satu penghukum gitu ya. Tidak peduli lah mau apa alasannya, entah tadi nyuci piring, entah ada kerjaan rumah, pokoknya dihukum. Itu sebagai penghukum yang berpatokan dengan aturan yang telah dibuat. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, tadi saya sudah bilang ini kan, kita membuat anak itu merasa bersalah, ngeluh gitu, mengeluh sehingga anak itu merasa bersalah dan kita juga merasa bersalah. Teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid persuasi. Monitoring sama dengan teman. Kemudian manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya atau evaluasi. Kemarin saya di segitiga restitusi ya Bapak ya. Saya ambil contoh kemarin anak kita kelas 10, 1 dan 10, 2. Yang kelas 1 itu atas nama Agung. Ya. Agungnya disebut dengan restitusi. Nah, begitu juga kalau terlambat. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu anak ini tidak merasa dia blok salah. Kalau kayak gitu, Bapak juga sama, marah juga. Jadi ya, saya didukung nih. Padahal bukan kita mau mendukung dia, tapi kita agar dia tidak cemas, tidak marah. Kalau sudah marahin teman-temannya kan, seperti itu disebut dengan segitiga restitusi penanganan siswa yang bermasalah di sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Boleh, Ibu. Jangan apa-apa. Malah lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariati, mengajar mafkul ekonomi. Ini tadi tentang permasalahan di kelas, ya. Ini apa? Anak kelas 10 yang kalau di jam saya hampir ya, saya nggak tanya sama kawan juga. Kalau di jam saya itu tugas nggak ada, catatan nggak ada, tapi udah berulang kali kita ngomong kan, tolong anak tugas dikerjakan. Kalau mau nilai, itu paling ujungnya kan kita tuh palingan ke nilai, ya. Itu ada satu anak emang nggak ada gitu, tapi dia hadir, ya. Ibaratnya dari jam saya misalnya dari jam pertama sampai akhir dia ada, tapi tugasnya nggak ada gitu. Ya, itu bermacam solusi sih. Anaknya sudah kita panggil ya, udah kita omongin. Nah, gimana solusi untuk anak tersebut kita? Ya, saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke. Nah, bukan ibu aja bu, hampir semua sekolah itu pasti ada seperti itu. Tapi dari si ibu menyampaikan tadi, jika tidak mau, saya bergadang malam pak main HP. Kenapa main HP gini? Karena dari main HP itu juga ada yang bisa menghasilkan uang ternyata. Dari ada yang bisa bekerja kan. Nah, kita untuk mendekati anak itu tadi kita lakukan apa namanya itu menstabilkan diri kita. Selalu ibu silakan pilih posisi ibu nanti selanjutnya mau dijadikan sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Tadi budaya dan kadar, nah tersebut. Karena kita ini di sekolah ini tidak ada perbedaan antara anak inklusif dan anak normal full gitu. Kan semuanya kita terima yang penting masuk gitu. Ternyata ada beberapa anak ini yang disebut dengan inklusif itu bukan berarti cacat. Cacat itu banyak. Ya ada cacat fisik, ada cacat ini, ada autis, ada apa namanya itu kelambatan berpikir, ada terlalu cepat berpikir juga disebut dengan inklusif. Nah itu dengan penanganan kita lari ke posisi teman, pemantau atau belajar dengan mendekati anak tersebut. Nah dengan ibu menanyakan tugasnya sudah selesai belum, itu salah satu pemantau ya. Jadi kita pantau, walaupun kita tahu jawabannya belum, ya kan? Nah, tapi itu proses pendekatan kita kepada anak, tetapi jangan dibuat merasa dia bersalah. No. Karena efek kalau secara teori ya efeknya itu tadi nggak dijalan sama sekali atau dia berubah full gitu kan, saya akan kerjakan. Nah efek disiplin positif internalnya dia takut sama ibu atau memang dia mau berubah seperti itu. Tapi setelah kita ibaratnya di posisi teman atau lanjutnya posisi pembantu, bisakah kita jadi posisi manajer selanjutnya? Bisa. Karena ibu akan mengevaluasi bagaimana agar kamu tidak mengulangi kembali. Itu disebutnya evaluasi. Nah itu bisa ibu sampaikan, oke, misalnya si Ayu ya sudah jadi teman, agar kamu lebih aktif lagi, nanti ibu kolaboratif ya sama orang tua kamu. Nah itu dari posisi manajer, evaluasi. Kenapa itu bisa terjadi? Atau karena sekarang nih ibu, karena posisi apa namanya itu milenial, pengaruh orang tua itu sangat berpengaruh sekali kepada anaknya. Membiarkan anak kebablasan dengan teknologi yang ada itu sangat berpengaruh. Kemudian ada permasalahan keluarga juga berpengaruh kepada anaknya. Nah, saya pernah dulu di 12 IPS kalau nggak salah itu, karena ada breakout home di rumah, jadi berakibat dia tidak bisa baca tulisan itu gimana? Ternyata oh ternyata ada masalah lain. Nah itu posisi kita berubah dari pemantau menjadi ke teman, sehingga dia tidak ada jarak posisi pembelajaran. Namun kita sebagai guru harus ada pembatas kepada murid ya murid, guru ya guru. Kalau nanti jangan sampai kebablasan, takutnya nanti kebablasan malah rokok, malah dia nggak pernah benaran kita. Nah itu penanganan di segitiga restitusi penanganan siswa bermasalah. Oke, mungkin ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan banyak bu, bukan ibu, hampir semua sekolah itu ada yang tidak tahu background permasalahan itu apa. No. Kalau menurut apa namanya Ki Hajar Dewantara ini tidak ada anak yang bodoh. Kalau dulu kita sempat ada tulisan anak-anak itu bagaikan kertas kosong, ya. Kalau dulu sempat itu, sekarang tidak lagi bu, kertas kosong, kertas yang sudah berisi namun belum tahu isinya apa. Nah, bagaimana cara tahunya? Di sekolah. Maka dari itu kita sebagai menuntun anak itu biar dia tahu, oh kertas kamu ini ternyata isinya kamu jadi dokter, kamu jadi polisi yang belum kamu ketahui, bukan kertas kosong. Dia sudah punya bakat tetapi belum tahu bakatnya apa. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti sosialisasi mengenai budaya positif ini. Semoga sekolah kita nanti bisa berjalan dengan baik dengan keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat atau keyakinan sekolah dan penanganan siswa kita agar tidak bermasalah dan menjadi lebih baik ke depannya serta menjadi transformasi pendidikan ke depannya, bukan hanya di Rejang tapi kita bisa terus ke provinsi atau nasional. Itu saja, saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktik asesmen atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah mengenai modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya
Segitiga restitusi yang kami gunakan adalah suatu peristiwa dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut penjelasan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan menciptakan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan kelas. 1. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan validasi yang salah. Berikut kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah menceritakan Agung tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut skenario ceritanya. Agung, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Arifin ya? Iya Pak, habis kesal sih Pak. Kenapa kesal? Arifin terus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi juga dicontek Pak. Oh, begitu. Wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Arifin? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Arifin dan tanpa sadar saya juga merebut mejanya Pak. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya Pak, masalahnya saya tidak bisa diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tetapi Arifin malah mencontek dan tidak mau berusaha sendiri Pak. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Arifin. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul ataupun yang lainnya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai ngebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghormati sesama teman Pak. Ya, benar. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting ya. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Pak. Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kalau bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Saya akan lebih bersabar, dan kalau ada teman yang mencontek saya akan melaporkan kepada guru, mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu nak. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Diansyah dari kelas 11. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Edi Suseno, dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Kasus yang kedua. Pada kasus kedua ini, Farel sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenarionya. Farel, tadi Bapak mendengar laporan dari guru PPR. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak.
Baik, para berbuat baik, kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Farel, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Farel sering datang terlambat pasti punya alasan. Iya, Pak. Kenapa Farel sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang, Pak. Sering main HP, jadi kurang tidur, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Tahu, Pak. Kalau datang ke sekolah sesuai kalau terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Tidak, Pak. Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Kalau membuat saya ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan yang jadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat menumbuhkan rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat dan saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya, Farel, sikap yang sudah baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Farel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pertama, kelas 10-2. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Edi Susino. Saya sudah menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya buat dan saya tidak akan mengulangi kembali supaya saya tidak terlambat ke sekolah.